Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 MN23H akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul motivasi, menginspirasi dan mendorong diri menuju kesuksesan, yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama, Dede Putri Nurmayati, yang kedua, Dwi Ayu Rosmiharti, yang ketiga, Ramadias Perkasa Sulistia, yang keempat, William Chandra, dan yang terakhir, Ilham Bayu Laksono. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan internal yang menggerakkan seseorang untuk mencapai tujuan dan mengatasi tantangan. Jenis motivasi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada motivasi intrinsik, berasal dari dalam diri, seperti rasa puas dan pencapaian pribadi. Dan yang kedua ada motivasi intrinsik, berasal dari faktor luar seperti hadiah, pengakuan, atau tekanan sosial. Dan pentingnya motivasi. Motivasi membantu meningkatkan fokus, produktivitas, dan daya tahan dalam menghadapi rintangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi yaitu tujuan yang jelas dan menentang dukungan sosial dan lingkungan positif, pengakuan dan penghargaan, kepercayaan diri, dan harga diri. Itu cara meningkatkan motivasi, yaitu tetapkan tujuan yang spesifik dan struktur. Kedua, membuat rencana tindakan yang realistis. Ketiga, fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan. Keempat, temukan sumber inspirasi dan dukungan. Dan selanjutnya yaitu motivasi dan kebiasaan, yaitu kebiasaan positif memperkuat motivasi dan membantu mempertahankan konsisten dalam upaya mencapai tujuan. Memotivasi diri dan tim sangat penting untuk produktivitas, inovasi, dan mempercayai target dan perusahaan. Studi kasus yang kita ambil yaitu meningkatkan motivasi karyawan di perusahaan A. Perusahaan A adalah perusahaan manufaktur yang berumur 10 tahun. Manajemen melihat penurunan produktivitas dan peningkatan absensi dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah survei internal menunjukkan bahwa banyak pekerja tidak termotivasi dan tidak puas dengan tempat kerja mereka. Tujuan dan metode yang kita ambil, tujuannya yaitu meningkatkan motivasi karyawan. Metodenya, yang pertama ada survei karyawan, yang kedua fokus grup, yang ketiga program penghargaan, yang keempat pelatihan, dan yang terakhir lingkungan positif. Hasilnya yaitu produktivitas meningkat 20%, absensi menurun dari 15% ke 5%, kepuasan meningkat dari 60% ke 85%. Quotes inspiratif. Sukses bukan milik orang yang selalu menang, tapi milik mereka yang tidak pernah menyerah. Mengatasi rasa malas. Gunakan teknik pemecahan tugas, jelaskan alasan mengapa tugas penting, dan memberi hadiah pada diri sendiri setelah pencapaian. Kekuatan visualisasi. Bayangkan kesuksesan Anda secara jelas untuk memotivasi diri dan menjaga semangat tetap menjalan. Motivasi dan kegagalan. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Tetap termotivasi untuk bangkit dan mencoba lagi dengan strategi baru. Teknik SMART. Teknik SMART itu ada beberapa pendekatan. Pertama ada spesifik, contohnya tujuannya itu harus jelas dan terfokus. 2. Measurable atau terukur, harus bisa diukur agar tahu sejauh mana kemajuan telah dicapai. 3. Achievable, dapat dicapai, tujuan harus realistis dan bisa dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Yang keempat, relevan, tujuan harus relevan dengan nilai atau tujuan jangka panjang. Kelima, time bound atau berbatas waktu, tujuan harus memiliki batas waktu agar lebih terarah. Motivasi dan lingkungan. Lingkungan yang mendukung akan meningkatkan motivasi dan membantu mempertahankan fokus dalam mencapai tujuan. Mencoba menyimpulkan materi ini, motivasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Mulailah dengan langkah kecil, pertahankan kebiasaan baik, dan selalu percaya diri sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami harap presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.